Apa jadinya kalau seorang biksu yang sudah bertapa 20 tahun tiba-tiba melepaskan jubah safronnya lalu bersahadat? Apakah ini hidayah atau pengkhianatan terhadap jalan hidupnya sendiri? Bayangkan sebuah pagi yang sunyi di kaki pegunungan utara Thailand. Udara masih dibalut kabut tipis, embun menggantung di ujung dedaunan. Suara ayam jantan bersahut-sahutan di kejauhan, tapi tak mampu mengalahkan dentungan lonceng kuil yang mengalun lembut dari kejauhan. Inilah desa kecil bernama Mae Suai, tempat waktu seolah berjalan lebih lambat dan hidup bergulir dalam siklus yang sama, bercocok tanam, menghormati pada leluhur, dan mengaturkan bunga pada altar Buddha. Di tengah desa ini berdiri sebuah kuil tua dengan atap melengkung, dihiasi naga emas di ujung-ujung gentengnya. Orang-orang menyebutnya Wat Pratatluang. Disinilah seorang bisu muda bernama Pracanawut menjalani hidupnya. Sejak usia 12 tahun, ia telah mengunduli rambutnya dan mengenakan jubah safron, warna yang sakral, tanda penyerahan diri pada jalan spiritual. Ia diajari untuk bermeditasi, untuk memadamkan keinginan duniawi, untuk meleburkan ego hingga hening yang mutlak. Setiap pagi, ia berjalan kaki keliling desa membawa mangkuk derma. Warga menyambutnya dengan tangan tersatukan, memberi nasi, buah, atau sayur. Tak ada suara, tak ada permintaan. Semua dilakukan dengan tulus dan hormat. Sebab bagi mereka, memberi pada biksu adalah menabung karma baik. Namun tak ada yang tahu bahwa di balik tatapan teduh Canawut tersimpan gelombang pertanyaan yang diam-diam membakar hatinya. Ia pernah bertanya pada gurunya, apakah penderitaan benar-benar bisa dihapuskan hanya dengan meditasi? Tapi jawabannya selalu sama. Kita tak bertanya, kita hanya mengamati. Hari demi hari, pertanyaan itu justru bertambah. Kalau hidup ini hanyalah samsara, lingkaran lahir, mati, dan lahir kembali, kapan manusia benar-benar bisa bebas? Dan satu malam, saat ia duduk di bawah pohon Budi dengan mata terpejam, hatinya justru berkata lantang, "Aku ingin tahu siapa yang benar-benar menciptakan aku." Suatu keresahan yang bagi seorang biksu adalah dosa tersembunyi. Canawut tidak tahu bahwa pertanyaan ini akan mengguncang seluruh jalan hidupnya. Ia tidak tahu bahwa di ujung pencarian sunyinya, ia tidak akan menemukan kebebasan dalam hening, tapi dalam satu kalimat yang membuat seluruh hidupnya berubah. La ilaha illallah. Keheningan yang mengusik. Di mata orang-orang, hidup Pracanawut terlihat sempurna. Ia adalah simbol ketenangan, disegani karena kedisiplinan dan ketekunannya dalam jalan dharma. Setiap hari, ia memimpin meditasi, menyapu halaman kuil dengan tenang, dan membaca kitab suci Pali dengan suara yang menenangkan. Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik wajah damainya tersimpan sebuah kehampaan yang tak bisa diusir dengan mantra atau meditasi. Setiap malam, setelah lonceng terakhir kuil dibunyikan dan para biksu lainnya tertidur, Canawut duduk sendiri di pelataran kuil, memandang langit. Ia melihat bintang-bintang dengan mata kosong, lalu bergumam pelan, kalau segalanya adalah ilusi, kenapa rasa hampa ini begitu nyata? Meditasi tak lagi membuatnya tenang. Ia duduk diam selama berjam-jam, mencoba menyingkirkan pikiran seperti yang diajarkan gurunya. Tapi justru pertanyaan demi pertanyaan datang menghantam. Apa benar tak ada pencipta? Apa benar manusia hanya terjebak dalam lingkaran kelahiran ulang tanpa ujung? Kalau semua penderitaan hanya harus diterima, kenapa aku merasa semakin sesak? Ia mulai membaca ulang kitab suci, tapi kali ini bukan untuk mencari pahala, melainkan mencari jawaban. Namun yang ia temukan hanya simbol, perumpamaan, dan pengulangan. Tak ada penjelasan tegas, tak ada kepastian. Ia menginginkan sesuatu yang lebih konkret, lebih mengakar. Ia ingin kepastian bahwa ada yang maha mendengar. Satu hari, saat membersihkan perpustakaan kuil, ia menemukan buku lama terjemahan dari berbagai agama dunia. Salah satunya berjudul Islam, Jalan Menuju Tuhan yang Satu. Ia membaca diam-diam di malam hari, dan ketika sampai pada terjemahan surah Al-Ikhlas, tubuhnya merinding. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Hatinya bergetar. Kata-kata itu terasa seperti jawaban dari pertanyaan yang selama ini ia pendam dalam diam. Sejak saat itu, Canawut tidak lagi bisa tidur nyenyak. Bukan karena rasa takut,
tapi karena ia merasa telah menemukan secerca cahaya yang tak pernah diajarkan padanya selama ini. Dan disitulah awal kehampaan itu berubah menjadi kegelisahan suci, kegelisahan yang akan menuntunnya keluar dari kehidupan yang lama, yang penuh aturan, menuju sebuah jalan yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya, jalan menuju tauhid. Pencarian kebenaran, langkah-langkah rahasia seorang biksu. Setelah malam itu, hidup Pracanawut tidak lagi sama. Ia tetap mengenakan jubah safron, tetap tersenyum saat menerima persembahan dari penduduk desa, dan tetap memimpin meditasi dengan tenang. Tapi dalam dirinya, badai mulai tumbuh. Setiap kata yang ia ucapkan terasa hampa, setiap ritual terasa seperti sandiwara. Ia sedang menjalani dua dunia, yang satu terlihat tenang di luar, tapi yang satu lagi penuh gemuruh di dalam. Diam-diam, ia kembali membuka buku tentang Islam itu. Ia baca lembar demi lembar seperti seseorang yang kehausan membaca peta menuju sumber air. Tak butuh waktu lama, Canawut mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Islam bukanlah agama yang kaku dan penuh larangan seperti yang ia dengar selama ini. Justru, ia menemukan kedekatan yang luar biasa antara Tuhan dan manusia tanpa perantara, tanpa tingkatan karma, tanpa rantai reinkarnasi yang membingungkan. Ia membaca tentang Nabi Ibrahim yang menolak menyembah bulan, matahari, dan bintang, lalu memilih menyembah Tuhan yang tak tenggelam. Dan Canawut terhenyak. Bukankah selama ini ia pun meragukan sembahan yang tak memberikan jawaban? Ia membaca tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dahulu juga bertapa di gua mencari kebenaran, dan lagi-lagi hatinya bergetar. Apakah ini cermin dari pencarianku sendiri? Batinnya berkata. Ketika rasa penasaran itu tak tertahankan, ia mengambil keputusan berani pergi ke kota Chiang Mai, menyamar sebagai warga biasa, mengenakan pakaian sederhana, dan mencari masjid yang pernah disebut dalam buku itu. Di sanalah ia bertemu seorang lelaki tua berjanggut putih dengan sorot mata penuh ketenangan. Lelaki itu menyambutnya hangat. "Apa yang engkau cari, anak muda?" Dengan suara gemetar, Canawut menjawab, "Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku, tapi aku merasa Islam telah memanggilku sejak lama." Lelaki tua itu tersenyum. Ia adalah seorang ustadz dari Pattani, bagian selatan Thailand yang mayoritas muslim. Ia tidak memaksa, ia hanya menjawab dengan sabar. Ia tidak menyuruh Canawut untuk masuk Islam saat itu juga, tapi ia memberinya mushaf Al-Quran, terjemahan bahasa Thailand, dan berkata, "Bacalah dan biarkan hatimu yang menuntunmu." Setiap malam, Canawut menyendiri di sudut kamarnya. Ia membaca ayat demi ayat, dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya bermeditasi dalam diam, tapi berdialog dengan Tuhannya. Ia belum mengucapkan syahadat, tapi hatinya sudah melangkah, dan langkah itu tidak akan kembali. Diusir dari kuil. Segala sesuatu yang disembunyikan, cepat atau lambat akan tercium. Pracanawut yang selama ini hidup dalam dunia sunyi, akhirnya tergelincir di dalam tatapan curiga para biksu senior. Gerak-geriknya berubah, wajahnya lebih sering menunduk, tidak lagi menunjukkan aura kepasrahan seperti dulu. Ia terlihat lebih banyak merenung daripada bermeditasi. Dan yang paling mengundang tanda tanya, ia jarang menyentuh kitab Pali, tapi diam-diam membawa buku berbahasa asing di kamarnya. Suatu sore, ia baru kembali dari Chiang Mai. Kepala kuil memanggilnya. Raut wajah sang kepala biksu, Pramaha dan Mananda, dingin dan datar. "Canawut, para biksu mendengar kau telah melenceng dari Dharma. Apa yang sedang kau pelajari di luar sana?" Canawut terdiam. Ia ingin menjawab, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Jantungnya berdetak kencang, namun hatinya tenang. Setelah beberapa detik keheningan, ia menjawab pelan, "Aku hanya mencari kebenaran." Kata itu meledak seperti petir, dan Mananda memukul meja. Suara keras itu menggema ke seluruh ruangan pertemuan. Para biksu lain saling memandang. Dalam hitungan menit, suasana berubah mencekam. "Kebenaran apa? Apa kau mengkhianati jalan ini? Apakah kau telah menyentuh ajaran asing, Islam?" Canawut tidak menjawab, tapi tatapannya cukup menjelaskan segalanya. Hari itu juga, keputusan dijatuhkan. Ia dicopot dari posisinya, diperintahkan melepas jubah, dan tanpa seremoni, tanpa ucapan perpisahan, ia diusir dari kuil. Ia keluar hanya dengan sehelai pakaian biasa, satu tas kecil, dan mushaf terjemahan yang selalu ia bawa. Tak ada tempat untuk kembali. Keluarganya jauh. Masyarakat desanya tak mungkin menerima seorang mantan biksu yang dianggap sesat. Tapi anehnya, ia tidak merasa takut.
Ini pertama kalinya aku merasa bebas dan tidak berpura-pura. Malam itu ia tidur di emper toko kosong. Hujan turun perlahan. Angin malam menggigit kulit. Tapi di hatinya ada sesuatu yang hangat. Ia tidak lagi terkurung dalam aturan yang tak bisa dipertanyakan. Ia tak lagi bertapa demi menghilangkan ego. Justru kini ia sedang membangun jati dirinya dari nol dengan satu tujuan, bertemu Tuhannya yang sebenar-benarnya. Dan di tengah kehinaan dunia, ia justru merasa sedang dimuliakan oleh langit. Proses masuk Islam dari sunyi ke syahadat. Diusir dari kuil tidak membuat Canawut tersesat. Justru dari sanalah langkahnya menuju kebenaran menjadi lebih terang. Dengan uang seadanya dan pakaian biasa yang nyaris compang-camping, ia menumpang kendaraan umum menuju selatan Thailand. Ia ingin menemui kembali ustadz tua yang pernah menyambutnya di Chiang Mai. Satu-satunya orang yang tidak menghakimi, tidak memaksanya untuk percaya, tapi memberi cahaya kecil yang kini menjadi suluh dalam jiwanya. Setibanya di masjid kecil itu, Canawut duduk di beranda dengan wajah letih. Ustadz tua itu melihatnya dari kejauhan, lalu menyambutnya dengan tangan terbuka. Kau terlihat lelah, tapi jiwamu tampak lebih terang dari terakhir kita bertemu. Canawut hanya tersenyum, tidak banyak kata, hanya air mata yang akhirnya jatuh pelan. Beberapa hari kemudian, ia tinggal di salah satu ruang sederhana di belakang masjid. Ia membaca Al-Quran dalam terjemahan bahasa Thailand, mengulang-ulang surah Al-Fatihah dengan suara gemetar. Dan setiap malam, ia mengamati para jemaah sholat berjemaah dari kejauhan. Hatinya mulai berubah. Ia tidak lagi mencari kesunyian untuk menghapus penderitaan. Ia kini mencari Tuhan untuk mendapatkan ketenangan. Suatu malam, ia duduk berdua bersama sang ustadz. Angin berhembus lembut dan langit malam penuh bintang. Canawut, kata ustadz itu lembut, jika hatimu sudah yakin, maka tak ada yang menghalangimu untuk bersaksi. Ia menatap tanah sejenak, lalu memandang ke langit. Dan saat itu, dengan suara pelan, namun penuh keyakinan, ia mengucapkan kalimat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langit malam seakan ikut bersaksi. Angin berhenti sejenak. Waktu terasa diam. Itu bukan sekadar perpindahan agama. Itu adalah revolusi hati. Ia bukan lagi Prai Canawut. Kini ia adalah Abdullah Canawut, hamba Allah, pencari kebenaran yang akhirnya menemukan tujuan. Esok harinya, ia ikut sholat berjemaah untuk pertama kalinya. Tangisannya pecah di dalam sujud. Ia tak lagi menjadi penonton dari kejauhan. Ia kini berada di barisan hamba-hamba yang berserah. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kosong, tidak merasa hampa, tidak merasa terbuang. Ia merasa pulang. Tantangan sebagai mu'allaf, keteguhan di tengah penolakan. Pulang ke desa, itu bukan pilihan. Canawut tahu, bagi masyarakatnya, seorang mantan biksu yang masuk Islam adalah aib yang tak termaafkan. Ia bukan hanya meninggalkan agama lama, tapi juga mengkhianati budaya, setidaknya menurut mereka. Bahkan beberapa biksu yang pernah menjadi gurunya, kini menyebut namanya dengan nada jijik. Desas-desus mulai menyebar. Canawut disihir, kata sebagian. Dia tergoda uang Arab, kata yang lain. Padahal tak ada harta, tak ada paksaan, tak ada kemewahan. Ia hidup sederhana, tidur di lantai semen, makan seadanya dari masjid, dan bekerja serabutan membantu umat muslim di Patani menyapu, membersihkan tempat wudhu, kadang membantu menjaga toko sembako milik jamaah. Namun, ujian terbesar datang dari ibunya. Suatu hari, ia memberanikan diri menghubungi ibunya lewat telepon. Suaranya gemetar, tapi saat suara perempuan tua itu menjawab, hatinya runtuh. Kamu sudah mati bagiku, Canawut, kata ibunya dingin. Anak yang lahir di rahimku tidak akan bersujud pada Tuhan orang Arab. Tangisannya pecah, tapi ia tak membalas. Ia hanya menjawab pelan, maafkan aku, ibu. Aku tidak mencari Tuhan orang Arab. Aku hanya ingin mengenal Tuhan yang Esa. Telepon ditutup. Dan sejak saat itu, ibunya tidak pernah menghubunginya lagi. Tapi anehnya, di balik kesedihan itu, ia justru semakin kokoh. Ia mulai menghafal Al-Fatihah dengan benar, belajar wudhu, mengenakan baju koko sederhana. Ia tahu lidahnya masih terpeleset saat membaca Al-Quran. Tapi ia juga tahu, Allah tidak melihat lidah, Allah melihat hati. Umat muslim di Patani pun mulai mengenalnya. Mereka memanggilnya Abdullah si bekas biksu. Sebutan yang dulu mungkin menyakitkan, kini menjadi identitas yang ia banggakan. Sebab dari sana, ia bisa menunjukkan bahwa hidayah tidak mengenal batas geografi, budaya, atau jubah. Setiap hari Jumat,
Setelah sholat, ia duduk bersama anak-anak muda yang ingin tahu kisahnya. Ia tidak menggembar-gemborkan keislamannya. Ia hanya bercerita tentang kehampaan yang akhirnya menemukan cahaya. Dan ketika ditanya, apa yang membuatmu bertahan di tengah semua kesulitan? Ia tersenyum dan menjawab, sebab aku tak pernah merasakan ketenangan seperti ini meski dulu aku hidup di dalam kuil. Aku dulu meditasi untuk diam, kini aku sholat untuk didengar. Dulu, setiap pagi, Canawut duduk bersila di bawah pohon bodi, memejamkan mata, mengatur nafas, dan melatih batin untuk mengusir pikiran. Ia belajar membekukan dunia menjadi kosong, hampa, lenyap dari aku. Itulah inti dari meditasinya, untuk tidak merasakan apa-apa. Namun kini, setiap pagi ia berdiri menghadap kiblat. Ia tidak lagi mencoba menjadi kosong, tetapi sebaliknya, menumpukan isi hatinya seutuhnya kepada Allah. Dalam sujud, ia tak mencoba diam, ia mencoba didengar. Allahu Akbar. Itu bukan hanya kalimat ritual, itu pertanyaan bahwa ada yang lebih besar dari segala kegelisahan, dari dunia yang menolaknya, dari rasa bersalah pada masa lalu. Ia kini tahu, dalam Islam, kesedihan bukan untuk dibekukan, tapi untuk diadukan. Kepada siapa? Bukan kepada langit tanpa nama, tapi kepada Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dulu, ketika hatinya gundah, ia dilatih untuk menepis rasa. Sekarang, saat hatinya rapuh, ia justru diperintahkan untuk menangis dalam doa. Ia tak lagi bertapa untuk melupakan dunia, tapi sholat untuk mengingat akhirat. Dan dari situlah ketenangan itu datang, bukan dari sunyi, tapi dari kedekatan. Di tengah masyarakat yang kadang masih memandangnya dengan heran, ia tetap melangkah. Ia tidak menyimpan dendam pada masa lalunya. Ia bahkan mendoakan orang-orang yang pernah mengusirnya. Semoga mereka merasakan kedamaian yang sama, tanpa perlu melewati luka yang sama. Setiap kali ia menyebut nama Allah, hatinya bergetar. Setiap kali membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim, ia tahu ada tangan yang tak terlihat yang dulu mengguncang jiwanya dalam sunyi, kini menggandengnya dalam damai. Dan satu hal yang selalu ia ulang, terutama kepada orang bertanya kenapa ia memilih Islam. Dulu aku bermeditasi untuk diam, sekarang aku sholat agar didengar, dan kini aku tahu aku didengar. Setiap kali menyebut nama Allah, hatinya bergetar. Setiap kali ia membaca, jika seseorang telah mengabdikan hidupnya untuk spiritual sejak muda, lalu ia menemukan kebenaran lain di ujung jalan, apakah itu sebuah pengkhianatan atau justru puncak dari perjalanan spiritual sejati?